Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di IAS channel belajar. Kali ini kita belajar seri pembelajaran pengembangan diri dengan tema manajemen konflik. Baik, di dalam kehidupan organisasi maupun di dalam masyarakat pasti selalu ada konflik. Konflik itu bisa tumbuh dengan sendirinya atau juga malah diciptakan sebuah konflik untuk tujuan tertentu. Yang perlu kita pahami, ada perbedaan antara konflik dengan permusuhan yang sering secara umum kita menyaksikan atau malah mendengar. Konflik itu selalu dikaitkan dengan permusuhan, padahal tidak demikian, bergantung konfliknya. Tuh ya. Baik, kita akan lihat apa sebenarnya konflik itu. Konflik berasal dari kata konflik yang artinya pertentangan atau perselisihan. Sebuah proses disosiatif dalam interaksi sosial yang terjadi ketika dua pihak atau lebih dalam masyarakat atau mungkin organisasi ingin mencapai tujuannya masing-masing. Dari pemahaman ini menunjukkan bahwa konflik itu adalah karena pertentangan atau perselisihan karena kepentingan, karena memiliki tujuan masing-masing di antara pihak, sehingga menimbulkan konflik. Nah, konflik sendiri bisa bersifat fungsional, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, tadi saya katakan, konflik tidaklah selalu bersifat permusuhan. Karena konflik di sini dalam batas tertentu malah bersifat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Misalnya, konflik yang diciptakan melalui kompetisi untuk masing-masing pihak mencapai prestasi atau kelompok, masing-masing kelompok untuk memperoleh tujuan-tujuan yang bersifat prestatif. Tetapi sebaliknya, ada juga konflik yang disfungsional, konflik yang bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam kadar yang berlebihan, kompetisi misalnya, ini akan menciptakan disfungsional tadi itu. Oleh karena itu, konflik bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Positifnya, konflik memotivasi pihak yang berkonflik, yang berselisih. Loyalitas meningkat, ikatan kelompok lebih erat, kreativitas meningkat, dan membantu upaya pencapaian tujuan organisasi. Ini yang dikatakan tadi sebagai fungsional, konflik yang fungsional, yang mendukung pencapaian organisasi. Tapi sebaliknya, dampak konflik juga bisa berakibat negatif. Produktivitas bisa menurun, kepercayaan merosot, informasi dirahasiakan atau arus komunikasi berkurang. Timbul masalah moral, kemudian terjadi proses pengambilan keputusan yang tertunda. Nah, ini adalah konflik yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat disfungsional tadi itu. Disinilah yang cenderung dilihat sudut pandang konflik sebagai sebuah permusuhan, sehingga berakibat negatif. Nah, bagaimana manajemen konflik sebenarnya secara teoritis? Menurut Baskerville, ada 6 pilihan. Pertama, avoiding. Individu atau organisasi pada umumnya cenderung menghindari konflik. Berbagai hal sensitif dan berpotensi menyebabkan konflik sebisa mungkin dihindari.
Ini merupakan cara yang paling efektif menjaga lingkungan terhindar dari konflik yang terbuka. Yang kedua adalah accommodating. Ini merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan mengumpulkan pendapat, maka organisasi dapat mencari jalan keluar dengan tetap mengutamakan kepentingan salah satu pihak yang berkonflik. Sayangnya cara seperti ini masih menimbulkan konflik baru dan perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Karena sifatnya mengakomodasi, ini berarti ada satu pihak yang merasa dimenangkan, ada pihak lain yang dikalahkan. Kemudian yang berikutnya adalah compromising. Berbeda dengan accommodating, cara compromising cenderung memperhatikan pendapat dan kepentingan semua pihak. Kompromi merupakan cara penyelesaian konflik yang melakukan negosiasi pada pihak-pihak yang berkonflik dan mencari jalan tengah bagi kebaikan bersama. Dengan kata lain, dengan kompromi maka semua pihak yang berkonflik akan mendapatkan solusi yang memuaskan. Cara seperti ini dapat menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan konflik baru. Yang berikutnya adalah competing. Ini adalah cara menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing. Pada akhirnya salah satu pihak akan kalah dan mengalah atas kepentingan pihak lain. Ini merupakan strategi cadangan dan dianggap kurang efektif bila salah satu pihak lebih kuat dari yang lain. Dalam istilah yang lain, competing ini adalah pilihan seolah mengadu kedua pihak yang sedang berkonflik untuk berkompetisi. Tentu saja dalam batas tertentu ini masih bersifat atau berdampak negatif, berdampak positif. Tapi dampak luasnya ini bisa menjadi negatif. Yang berikutnya adalah collaborating atau kolaborasi. Kolaborasi adalah cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk memperoleh hasil yang memuaskan karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Dengan kata lain, kepentingan pihak-pihak yang berkonflik tercapai dan menghasilkan win-win solution. Dan yang terakhir adalah conglomeration, yang disebut sebagai tipe atau metode campuran, mixture type. Ini merupakan penyelesaian konflik dengan mengkombinasikan kelima tipe manajemen konflik di atas tadi. Tipe manajemen konflik yang satu ini membutuhkan waktu dan tenaga yang besar dalam proses penyelesaian konflik. Dan tentu saja ini hasilnya tidak terukur, sementara tidak efisien digunakan. Oleh karena itu, ini biasanya dihindari menggunakan tipe yang conglomeration seperti ini. Nah, apabila konflik itu kita gambarkan dalam sebuah peta seperti ini, kita lakukan mapping, maka kita bisa melihat pertimbangan pilihan manajemen yang mana dalam kita mengelola konflik. Maka kita lihat dari sisi ini, apakah kita sebagai seorang leader atau mungkin kita sendiri yang sedang berkonflik. Pilihannya adalah antara assertiveness, yaitu kepentingan diri, dan cooperativeness. Ini terkait dengan kepentingan dengan pihak lain. Assertiveness dan cooperativeness. Hubungan keduanya inilah yang jadi dasar kita untuk memilih apa yang harus kita lakukan di dalam konflik. Assertiveness yang tinggi tetapi cooperativeness yang rendah, ini sudah menunjukkan kalau arahnya tinggi seperti ini kepentingan kita sangat tinggi atau kepentingan organisasi sangat tinggi, sementara kooperatif dengan pihak lain itu rendah di sini, maka
kita akan memilih seperti ini. Competing atau bersifat memaksa. Ini yang tadi dikatakan memang pada kadar tertentu competing bisa menguntungkan organisasi. Tapi sebaliknya juga bisa berisiko merugikan. Karena apa? Ini seolah menciptakan sebuah arena untuk melakukan kompetisi di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang kalah dalam berkompetisi maka dia akan kehilangan hubungan dengan pihak yang menang. Kemudian yang berikutnya adalah apabila assertiveness-nya rendah, sementara cooperativeness-nya juga rendah, maka ini perlu kita hindari. Artinya tidak terlalu penting, tetapi juga tetap memperhatikan hubungan dengan pihak lain. Lebih baik menghindari konflik. Dan sebagai pemimpin, sebagai leader, kita mengarahkan kepada untuk masing-masing menghindari konflik kepentingan di antara mereka. Kemudian pilihan lain adalah ketika assertiveness-nya rendah, sementara kooperativeness-nya tinggi, kita penting memelihara hubungan dibandingkan dengan kepentingan pribadi kita misalnya, atau kepentingan organisasi. Maka kita harus memilih accommodating. Yang namanya accommodating berarti ada salah satu pihak yang harus dikalahkan. Ini juga bukan pilihan yang bijak. Karena tentu saja pihak yang mengalah di masa yang pendatang, yang mengalah atau yang dikalahkan, belum menerima adanya keputusan yang bijak. Mungkin hanya bersifat menunda terhadap menerima kondisi ini. Dan yang keempat adalah collaborating. Collaborating ketika assertiveness-nya tinggi, kepentingan tinggi, tetapi juga hubungan dengan pihak lain juga tinggi. Maka kita melakukan kolaborasi. Sama-sama penting, sama-sama menjaga hubungan baik, maka lebih baik berkolaborasi, bekerja sama, menyatukan energi, bersinergi sama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di antara berbagai alternatif ini, maka di tengah-tengahnya adalah kompromi. Kompromi inilah yang paling sering dan paling efektif dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mencari jalan tengahnya, compromising. Nah, apabila melihat dari garis putih ini, garis ini linear dari kiri ke atas, maka pilihan bisa dikatakan terbaik adalah apakah menghindari konflik, apakah melakukan kompromi, ataukah kolaborasi. Di antara tiga inilah yang menjadi pilihan terbaik. Sementara pilihan-pilihan yang lain masih belum bisa menyelesaikan konflik secara tuntas. Itu fakta yang sering kita alami dalam organisasi maupun di masyarakat. Nah, demikianlah manajemen konflik menurut Beckersper tadi itu yang bisa menjadi pedoman kita untuk melakukan tindakan atau sikap yang paling efisien dan efektif untuk mengelola konflik. Sekali lagi, pilihan terbaiknya adalah mungkin kalau kita sendiri misalnya secara pribadi mungkin lebih baik penghindaran.
jika mungkin, kemudian melakukan kompromi sehingga menciptakan win-win solution. Tidak ada yang dikalahkan, juga tidak ada yang menang. Kalaupun disebut menang, ya menang bersama. Dan kolaborasi. Ada 3 pilihan yang dianggap efektif dalam mengelola konflik. Nah, pilihan pada masing-masing kita sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi dalam lingkungan organisasi kita maupun di dalam masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan bagaimana mengelola konflik dengan cara-cara yang tentu saja pilihan utama adalah cara yang bijak dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa learning, doing, and playing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.